Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penginputan memo untuk jurnal penyesuaian. Karena kita kemarin sudah melakukan transaksi sampai 20, sekarang saya akan melanjutkan transaksi dokumen 21 ya, yang ini. Oke. Pada dokumen nomor 21 ini kita ada 4 transaksi. Yang pertama itu persediaan akhir store supply dinilai 11.625. Kemudian beban sewa toko Desember 2022 1 juta, beban asuransi 1.250. Kemudian yang keempat, taksiran kerugian piutang dagang 7% dari saldo per 31 Desember 2022. Untuk kita melakukan penginputan, sebelum kita menginput di jurnal umum, kita menuju ke daftar laporan. Kemudian kita pilih yang neraca induk diskontro. Kemudian kita cek 31. Nah, setelah kita cek, kita melihat supply ini ya. Jadi untuk nomor pertama, kita buka neraca laporan. Kemudian yang ini, store supply. Nah, store supply ini nominalnya 10.300 ya, 10.300. Sedangkan yang di soal ini 11.625. Karena ini untuk jurnal penyesuaian, maka kita harus kurangi ini, dikurangi ini ya. Nah, ini tadi kan 10 juta ya, 10.300 sama 11.625. Kita kurangi dulu 11 ini. 11 juta berapa tadi ya? 11.625. Kemudian dikurangi 10.300. Kita kurangi 10.300. Nah, jadinya 1.325 ya. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Jadi nomor 1 ini langkahnya saya ulangi lagi. Kalian buka daftar laporan, kemudian pilih neraca induk diskontro, kemudian tanggalnya pilih tanggal paling terakhir dalam transaksi. Jadi kalau ini kan 31 Desember, berarti ya tadi 31 Desember 2022. Tapi kalau terakhir transaksinya bulan April ya 30 April 2022. Jadi harus disesuaikan biar jumlahnya itu sesuai dengan 1 bulan. Jadi tadi ini 11 juta dikurangi 10.300. Kalau sudah mendapatkan hasilnya tadi 1.325, kalian ke jurnal umum, buku besar, kemudian ke jurnal umum. Kemudian kalian sesuaikan dulu tanggalnya. Ini tanggal ya 31 Desember. Kemudian nomornya yang ini ya. Kemudian untuk akun perkiraan store supply, itu yang pertama kita cari dulu store supply expense yang beban dulu. Kemudian kita inputkan 1 juta. Kita cek ya, 1.325. 1.325. Kemudian setelah ini sudah, kita masukkan store supply. Ini ya langsung otomatis dikredit. Kalau misalnya tidak otomatis, kalian bisa pindahkan sendiri ke kredit biar jurnal penyesuaiannya balance. Nah, karena pada transaksi tanggal 21 ini ada 4, otomatis kita langsung inputnya juga dalam satu jurnal ini ya. Jadi nggak perlu langsung disimpan. Kita langsung lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kan beban sewa toko Desember 2022. Berarti kan dibayarkannya pada bulan ini, pada bulan Desember. Berarti untuk beban sewa toko itu menggunakan akun perkiraannya rent expense. Nah, rent expense ini kalian cantumkan 1 juta. Sesuai ini ya, 1 juta. Kalian kalau bingung bahasa Inggris silahkan dibuka soalnya, itu kan di bagian atas ada arti-artinya setiap akun perkiraan. Nah, kalau sudah rent expense, lanjutnya prepaid expense. Yang ini ya. Kemudian dia pasti sudah otomatis. Biar apa? Biar balance seperti ini. Setelah nomor 2 sudah, kita lanjut ke nomor 3. Ini nomor 3 itu beban asuransi. Berarti untuk akun perkiraannya itu insurance expense. Nih. Kemudian kita cantumkan ya, ini 1.250. Oke, kemudian agar balance berarti kita tambahkan prepaid yang insurance juga. Nah, nanti biar balance juga. Setelah nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 3 sudah. Ini kan nomor 4-nya juga ikut transaksi 21, jadi nggak perlu disimpan. Kita input dulu nomor 4. Oke, perhatikan ya. Nomor 4 ini taksiran kerugian piutang dagang 7% dari saldo per 31 Desember 2022. Nah, sebelum kita mengecek berapa, kita menuju dulu ke induk diskontro. Tadi kan kita sudah buka ya di sini di daftar laporan. Kemudian ini juga sudah neraca induk diskontro. Ini kan tadi yang sudah kita buka waktu penyelesaian nomor 1. Nah, itu kalian lihat yang piutang usaha. Nah, di sini piutang usahanya ada 246 juta, ya kan ini. Nah, ini kita kalikan dengan 7%. Coba kita kalikan dulu ya. 246 juta dikali 7% ya.
Nah, atau 220 ya. 17.220. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Setelah kita kali 246 ini dikali 7%, kemudian kita buka lagi daftar laporan. Kemudian daftar laporan, karena ini sudah kebuka kan, akhirnya kita klik hijau. Pilih buku besar. Terus kemudian kita ke neraca percobaan. Kita pilih tampilkan. Kemudian cari yang namanya allowance for debt, full debt ini ya. Kalau sudah ketemu yang ini, kita lihat saldo awalnya. Saldo awalnya 12.800.000. Jadi jangan lihat yang belakang ya, tapi lihat saldo awal. Saldo awalnya allowance ini 12.800.000. Lah, tadi kan 17.220 ya. Kita kurangi sama allowance for debt, full debt-nya ini 12.800.000 ya. Coba kita kurangi 12.800.000. Nah, hasilnya 4.420.000. Nah, ini hasilnya yang akan kita input di jurnal umum. Di jurnal umum, akun perkiraannya pakai PT. Nih, kita nominalnya tadi ya, 4.420.000. Kemudian, akun perkiraan berikutnya allowance. Nah, nanti otomatis pasti dikredit. Kalau sudah seperti ini, berarti nomor 4 sudah selesai. Jadi tahapannya seperti itu ya. Tahapannya tadi bisa dilihat di video sebelumnya. Sebelum ini, kalian bisa tulis satu-satu langkahnya seperti apa. Jadi memang caranya yang nomor 1 sama 4 ini agak panjang ya. Kalau nomor 2 sama 3 ini langsung di-input saja. Kalau sudah semua bisa kita simpan. Setelah berhasil, kita lanjut ke nomor 5. Nah, untuk nomor 5, ini dokumen nomor 22, ini yang nomor 5, penyusutan equipment. Ditulis ya, penyusutan equipment adalah proses akhir bulan. Jadi nomor 5 ini kita melakukan proses akhir bulan. Caranya bagaimana? Ini kita close semua. Caranya kita buka perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Jangan lupa ditulis ya, equipment ini proses akhir bulan, kemudian kita pilih bulan Desember, tahunnya 2022. Terus kita simpan. Jangan sampai keliru tahunnya 2022. Kalau mau ngecek bisa cek di sini. Nah, ini udah benar ya. Desember 2022. Kemudian langkah selanjutnya ini ya, gaji bulan Desember sebesar 3.550.000 akan dibayarkan tanggal 2 Januari. Jadi, gaji di bulan Desember ini akan masuk pada transaksi di tanggal 2 Januari. Kita ke jurnal umum lagi ya. Kita ke buku besar, kemudian ke jurnal umum untuk tahapan yang nomor 6 ini. Nah, kemudian kita sesuaikan tanggalnya. Tanggalnya tanggal 31 ya. Ini tanggal 31. Memonya ini BM. Kemudian karena ini gaji Desember kan, seperti yang sudah saya terangkan, ini kan kalau bulan lalu kita akun perkiraannya pakai expense payable. Sedangkan kalau ini gaji bulan Desember akan dibayarkan pada 2 Januari. Dia akan dimasukkan pada transaksi di bulan Desember, kayak sudah disiapkan uangnya gitu, Rek. Makanya dia masuknya di weeks and salary. Karena 3.500.000 ini diambil di dana di bulan Desember, makanya masuknya di weeks and salary gitu ya. 3 juta. Nih. Kemudian satunya expense payable. Tetap ya kita masukkan expense payable-nya. Kenapa kok dimasukkan? Biar balance. Nah, kalau weeks and salary aja kan pasti nggak balance toh. Nah, kan nggak mungkin kayak gini. Nah, pasangannya expense payable. Nah, untuk transaksi nomor 22 ini bisa kita lanjut simpan. Karena kan yang nomor 5 tadi di proses akhir bulan. Di beda fitur ya. Jadi ini bisa langsung disimpan. 23 ya, transaksi 23 ini ada 2 memo, nomor 7 sama 8. Nomor 7 oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. Nah, agar kita tahu nominalnya, kita buka ke daftar laporan, terus neraca induk diskontrol. Setelah kita buka, langsung kita cari PPN income dan outcome. Nah, di sini sudah ketemu ya, outcome sama income. Lah, kita lihat income-nya dulu. Ini income-nya 81.610 ya. Sedangkan income-nya 3 juta. Agar kita mengetahui PPN payable, ini harus kita kurangi dulu. Kita kurangi 81.610 dikurangi 3 juta ya tadi ya. Dikurangi 3 juta. Nah, kita kurangi ini 778.610. Berarti untuk menginputnya kita setelah lihat ini ya, kita ke buku besar, kemudian jurnal umum,
Kemudian kita pilih tanggalnya nih ya, 31. Kemudian memonya ini BM. Nah, kita pilih yang PPN outcome dulu. Nominalnya 81 ya. 81.610. Ini dilihat dari mana? Dilihat dari daftar laporan ini tadi. Ini kan nominalnya 81.610. Kemudian PPN income-nya kita isi 3 juta. Dari mana kok 3 juta? Kita bisa cek di daftar laporan yang tadi. Ini kan 3 juta ya. Jadi ini dari outcome, ini dari income. Nah, tadi kan kita sudah menghitung ya selisihnya. Nah, itu masuk ke PPN payable. Nah, tadi nominal, nah langsung otomatis dia muncul. Kemudian kita klik. Biar apa ya? Biar balance. Jadi untuk nominal PPN payable-nya 78.610. In outcome-nya itu di debit. Nah, ini kan karena mau penutupan ya. Ini kan ada ditutup saldonya. Maka dari itu debit kreditnya dibalik. Harusnya income-nya di debit, tapi karena ditutup income-nya jadi di kredit. Jadi kalau tutup buku kan memang harus dibalik debit kreditnya. Kemudian lanjut kita nomor 8, hitung pajak penghasilan badan ketentuan tarif tertentu sebesar 0,5% dari peredaran bruto PPh final bulan Desember ini ya. Di bulan Desember lah. Untuk kita mengetahui, ini kan nomor akun perkiranya. Untuk mengetahui berapa jumlahnya, kita ke daftar laporan, kemudian kita pilih yang laba rugi, kemudian kita pilih 02. Nah, setelah kita pilih, kita lihat yang sales dan sales retur. Artinya apa? Kalau sales kan pembelian, kalau sales retur pembelian. Lah, ini kan jumlahnya 725 ya. Pembelian ini kita kurangi dengan retur pembelian. Jadi 725 juta kita kurangi nominalnya ini berapa? 24 juta. Ini ya 24 juta. Nah, ini kan hasilnya ya 70.100. Hasil pengurangannya ini sales sama sales retur hasil pengurangannya 70 juta 100. Nah, ini kan kita perlu kalikan 0,5. Kita kali 0,5%. Hasilnya 3.505 lah. Ini yang kita masuk di jurnal umum. Ini sudah ada akun perkiraannya ya. Tinggal kita masukkan di jurnal umum. Lanjutannya sama ya, tetap di sini karena ini dalam satu transaksi. Berarti ini income tax expense dulu ya. Nah, ini nominalnya kayak tadi. Nominalnya 3.505. 3.505. Kemudian satunya income tax payable. Nah, nanti sudah otomatis. Jadi untuk cara nomor 23 seperti itu ya. Bisa dicatat di bukunya biar nggak lupa. Kalau sudah, ini bisa disimpan. Udah balance semua atau belum? Kita yang pertama bisa cek di daftar laporan. Daftar laporan kita pilih yang laba rugi. Nah, dicek ya, apakah sudah balance dengan punya saya apa belum. Jadi yang pertama kita cek laba rugi, kemudian yang kedua kita cek neraca standar atau neraca induk diskon terus sama aja, bebas mau pilih yang mana. Ini saya buka yang standar ya. Kita pilih tanggal 31. Nah, bisa dicek dengan punya kalian ya. Ini hasilnya. Nah, kalau sudah sama dengan saya berarti juga sudah balance. Kemudian kita lihat laporan arus kas yang langsung. Kita pilih yang arus kas langsung ya. Kita pilih yang bulan Desember. Nah, kita pilih. Kalau sudah sama dengan punya saya ini berarti juga sudah balance. Kemudian jangan lupa dicek lagi laba ditahan ya, yang 2022. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah, berarti kalian sudah selesai dan sudah balance. Sekian, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.